Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami yang berjudul penetapan harga jual produk dan harga transfer. Tugas ini diajukan untuk memenuhi salah satu penilaian dari Ibu Yuniati SE MAK. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza Masriah selaku moderator beserta teman-teman saya yaitu Zahra Sifa Khairunisa, Siska Silviani, Yopan Sopian, dan Wildan Maula Hanif. Agar mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Penetapan harga jual produk dan harga transfer. Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk menentukan harga jual produk, di antaranya metode memaksimalisasi laba, tingkat pengembalian atas modal yang digunakan, biaya konversi, margin, kontribusi, dan biaya standar. Penerapan harga transfer pada perusahaan, harga yang ditetapkan dalam transaksi penjualan dan pembelian antara berbagai unit, organisasi pada kelompok perusahaan yang sama, disebut dengan penetapan harga transfer. Metode yang akan kita gunakan yaitu harga pasar, biaya atau cost, biaya plus atau cost plus, negosiasi, dan arbitrer. Pembahasan yang pertama adalah penetapan harga jual produk. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menetapkan harga jual produk di pasaran. Yang pertama adalah strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Faktor pertama yang mempengaruhi manajemen harga jual adalah soal pemasaran. Semakin baik pemasaran yang dilakukan, maka perusahaan memungkinkan untuk menyajikan tawaran harga yang lebih murah. Namun, apabila pemasaran tersebut tidak dijalankan dengan baik, langkah yang dilakukan adalah dengan meningkatkan harga jual. Lalu selanjutnya ada kualitas dan inovasi produk. Faktor kualitas dan inovasi produk menjadi salah satu faktor penting untuk mempengaruhi harga jual produk. Apabila perusahaan yakin bahwa kualitas produknya di atas rata-rata dengan tawaran inovasi yang cukup baik, maka perusahaan bisa menetapkan harga jual yang lebih tinggi dari harga pasar. Selanjutnya, yang ketiga adalah harga pesaing. Faktor yang mempengaruhi harga jual yang selanjutnya adalah harga dari pokok saingan. Semakin tinggi tingkat persaingan harga, maka akan semakin sulit untuk perusahaan menetapkan harga yang menguntungkan. Akibatnya, perusahaan dituntut untuk lebih kreatif dalam mencari pasar baru dengan tingkat pesaing yang jauh lebih rendah. Lalu selanjutnya ada ketersediaan serta jumlah harga dari produk pengganti. Ketersediaan jumlah harga produk pengganti, yaitu produk pengganti ini adalah pesaing. Semakin banyak tingkat ketersediaan barang pengganti, maka perusahaan harus semakin bisa menekan harga jual agar mampu bersaing dengan yang lain. Dalam proses penetapan harga jual suatu produk, perusahaan hendaknya mengikuti prosedur yang terdiri dari 6 langkah pokok, yaitu 1. Memilih sasaran harga. Yang kedua, menentukan permintaan. Yang ketiga, memperkirakan biaya. Yang keempat, menganalisis biaya, harga, dan penasaran pesaing. Yang kelima, memilih metode penetapan harga. Dan yang terakhir yaitu memilih harga akhir. Metode penentuan harga jual produk. Yang pertama, yaitu metode memaksimalkan laba. Yang kedua, metode penetapan harga berdasarkan biaya. Dan yang terakhir yaitu metode penetapan biaya dan harga target. Yang pertama, metode maksimalisasi laba. Secara umum, tujuan didirikannya sebuah perusahaan adalah untuk menghasilkan laba maksimal dalam jangka panjang. Laba usaha per unit produk yang besar, tetapi tidak diimbangi dengan volume penjualan produk yang optimal, jelas hanya akan menghasilkan laba usaha total yang tidak optimal. Sebaliknya, laba usaha per unit produk yang kecil, tetapi diimbangi dengan penjualan produk dalam volume yang besar, mungkin juga tidak akan menghasilkan laba usaha total seperti yang diharapkan.
Kombinasi antara harga jual dan volume penjualan yang paling menguntungkan harus dipilih untuk melihat dampak optimalnya terhadap perolehan laba usaha perusahaan. Adapun contoh sebagai berikut. PT Koinmas membuat barang dengan kapasitas 140 unit per tahun. Jumlah biaya tetap total yang dikeluarkan untuk seluruh produk sebesar 300 juta rupiah, sedangkan biaya variabelnya diperkirakan Rp7.000 per unit. Manajemen sedang mempertimbangkan harga jual yang tepat untuk produk tersebut. Bagian pemasaran memperkirakan perubahan harga jual produk akan mempengaruhi secara langsung jumlah produk yang akan dijual. Seperti pada tampilan berikut. Harga jual 20.000, volume per unit 20.000, selanjutnya harga jual 18.000, volume per unit 40.000, selanjutnya harga jual 16.000, volume per unit 60.000. Begitupun seterusnya. Berdasarkan data tersebut, manajemen PT Koinmas membuat alternatif harga dan volume penjualan sebagai berikut. Kesimpulannya, harga jual optimal yang dapat mengakibatkan perolehan laba yang maksimal adalah Rp14.000 per unit produk. 2. Metode penetapan harga berdasarkan biaya. Metode ini menetapkan harga dengan menetapkan terlebih dahulu tingkat pengembalian atas modal yang ditanamkan. Contoh soal seperti berikut. Cara pengerjaan dari soal tersebut adalah total biaya ditambah tingkat pengembalian atas modal dikali modal dibagi volume penjualan. Maka harga yang ditetapkan untuk produk tersebut adalah harga sama dengan 320 juta ditambah 20% dikali 500 juta dibagi 50.000, hasilnya adalah 8.400. Jadi harga jual produk berdasarkan investasi atas modal adalah 8.400 per unit. Adapun cara hitung markup yaitu 320 juta ditambah 20% dikali 500 juta dibagi 50 juta. Hasilnya 7.680. Jadi harga jual berdasarkan biaya adalah 7.680 per unit produk. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.